Assalamualaikum Pak Kiai Haji Ai Farid Al Idrus selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan Pak. Kan kemarin kan beredar surat dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan terakhir oleh Wali Kota sendiri Pak untuk menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang apabila daerah tersebut merah dan oranye diminta seluruh masyarakat untuk melakukan sholat id itu di rumah saja, jangan di masjid. Dan juga pemotongan hewan bisa dilakukan di rumah pemotongan hewan pemerintah ataupun dilakukan selama 3 hari Pak. Nah, untuk dari MUI sendiri bagaimana Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim Sumatera Selatan, berkaitan dengan diterapkannya PPKM Mikro untuk wilayah di luar Jawa Bali, termasuk Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Di dalam PPKM Mikro tersebut dan dikaitkan dengan surat edaran Wali Kota Palembang, bahwasanya kita harapkan agar kita bisa mentaati apa yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 di setiap daerah masing-masing. Khususnya untuk Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Lubuk Linggau itu merupakan stressing dari PPKM Mikro sesuai dengan edaran Wali Kota tentang pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Palembang. Maka kami berharap agar apabila di daerah kita termasuk zona merah atau orange, kita harapkan umat Islam bisa melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk menjaga penyebaran pandemi COVID yang lebih meningkat. Karena saat ini kita merasakan bahwa pandemi COVID di seluruh Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Di Palembang menurut informasi yang kami peroleh 300 lebih sekarang ini yang terindikasi terkena pandemi COVID ini. Oleh karena itu kita harapkan sekali lagi agar daerah yang dikategorikan sebagai zona merah dan zona oranye, maka kita harapkan bisa mengambil rukhsah atau keringanan daripada Allah SWT agar kita melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Nah, untuk terkait pemotongan hewannya sendiri Pak, kita kembali lagi dulu. Namun kita harapkan agar wali kota untuk bisa mengeterapkan zona merah dan zona orange itu secara realita yang ada. Misalnya tidak mungkin semua Kota Palembang itu zona merah. Mungkin ada kelurahan atau kecamatan yang sebetulnya zona hijau atau zona kuning. Maka kami harapkan agar wali kota bisa secara detail merinci agar jangan dipukul rata Kota Palembang ini menjadi zona merah, tapi sesuai dengan kondisi real yang ada di wilayah masing-masing, baik kecamatan maupun kelurahan. Berarti diharapkan kepada wali kota beserta gugus tugas Kota Palembang lebih selektif Pak ya, lebih selektif untuk menilai mana-mana wilayah-wilayah yang memang ini zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau Pak ya. Dan itu harapan Bapak selaku Sekretaris Umum MUI Sumatera Selatan. Itu sehari sebelumnya sudah diinformasikan kan Pak kepada masyarakat luas, bahwa desa ini, wilayah ini memang ini, itu yang harapan Bapak. Itu kita harapkan demikian, jangan sampai seperti waktu Idul Fitri. Idul Fitri sore hari besoknya Id, sore hari baru disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kalang kabut. Ada yang sudah siap Idul Fitri sehingga mereka harus tidak melaksanakan Idul Fitri. Ini kan menimbulkan suatu keresahan masyarakat. Oleh karena itu, sekarang ini kita akan melihat ada suatu kelurahan yang sebetulnya tidak ada
tidak ada yang meninggal, tidak ada yang itu termasuk yona misalnya yona Jawa. hijau atau yona kuning. Jadi jangan dipukul rata, maksudnya di setiap kelurahan atau setiap kecamatan Semua sebagai zona merah dan oranye, ya. Pak ya. Itu harapan kami. Maka sebagaimana informasi yang kami peroleh, katanya wali kota sudah mengumpulkan data dari kelurahan-kelurahan untuk melihat kondisi real di masing kelurahan-kelurahan itu, agar itu diterapkan sebagai kondisi real yang ada. Nah, saya kira itu masalah sholat Idul Adha. Idul Adha, Pak ya. Nah, terkait untuk pemotongan hewannya sendiri, Pak, kan itu juga ini kan berdampak sama, Pak ya. Tadi adanya himbauan untuk dilakukan selama 3 hari, ataupun kalau memang memungkinkan dipotong di pemotongan hewan pemerintah, dan setelah itu dibagikan dan panitia membagikan langsung kepada masyarakat si penerimanya. Pada saat pemotongan cuma dihadiri oleh panitia dan si korban sendiri. Nah, ini juga berdampak dari selektifnya tadi pemerintah Kota Palembang untuk menilai zona-zona tersebut. Nah, harapan Bapak sendiri bagaimana terkait pemotongan hewan sendiri? Terkait dengan pemotongan hewan korban, saya kira kalau memang memungkinkan atau idealnya memang dipotong di rumah potong hewan milik pemerintah, misalnya sekarang ini di Gandus. Tapi karena banyaknya masjid, musola, mungkin yang di sana akan adanya orang yang berkorban, saya kira tidak mungkin semuanya itu harus dipotong di rumah potong hewan. Maka kita harapkan agar panitia yang melaksanakan pemotongan hewan di masjid masing-masing atau panitia di masjid masing-masing, panitia di musala yang ada, itu supaya mentaati protokol kesehatan. Jangan sampai mereka berkerumun banyak. Yang boleh menyaksikan misalnya mereka yang berkorban, yang berkorban saja, sehingga terjaga. Jangan sampai ada kerumunan yang ada, sehingga ada penjaga jarak serta protokol kesehatan itu supaya ditaati dengan baik. Setelah itu dipotong, supaya jangan ada antrian untuk minta bagian daging, maka panitia berkewajiban, saya katakan berkewajiban, untuk mengantarkan mereka-mereka yang mustahak, yang punya hak untuk mendapatkan daging itu, supaya diantarkan ke rumahnya, sehingga ini akan menghindari kerumunan di tempat pemotongan hewan korban tersebut. Apabila ini dilaksanakan, maka PPKM mikro yang ada di wilayah kita ini bisa teratasi dengan baik, dan insya Allah bahwasanya penularan COVID-19 di Palembang ini akan berkurang. Pak ya. Jadi harapan juga kepada masyarakat juga ya, Pak ya. Ya. Berharap dengan kesadaran masyarakat seluruhnya bisa menekan peredaran dan penyebaran COVID di Sumatera Selatan, Pak ya. Makasih banyak Pak Sekretaris Umum atas wawancaranya, Pak, dengan Sub 1, Pak.